Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Atikah Nurrohmah, Egi Dea Safira Viana Veranita, Fadilah Triwulandari, Farika Lutfi Rosyidah, Inggar Wahyu Kurniawati, dan Juwita Sari. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Layanan dan Kegiatan BK. Materi yang pertama adalah konseling individual. Yang pertama, pengertian konseling individual. Konseling individual adalah layanan bimbingan dan konseling secara pribadi atau perorangan dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Yang kedua adalah tujuan konseling individual. Tujuan umum konseling individual adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Yang ketiga adalah fungsi konseling individual. Fungsi konseling individual ada 5, yaitu 1. Fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi. Asas-asas konseling individual. Ada beberapa asas-asas di dalam konseling, diantaranya sebagai berikut. A. Kerahasiaan. Hubungan interpersonal yang amat intens sanggup membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekalipun, terutama pada sisi klien. B. Kesukarelaan. Dalam layanan konseling, seorang klien secara sukarela tanpa ragu meminta bantuan kepada konselor. C. Keterbukaan. Keterbukaan artinya adanya perilaku yang terus terang, jujur tanpa ada keraguan untuk membuka diri baik pihak klien maupun konselor. D. Kekinian. Masalah klien yang langsung dibahas dalam konseling adalah masalah-masalah yang sedang dirasakan atau dialami sekarang, bukan masalah lampau dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa mendatang. E. Kemandirian. Pelayanan konseling bertujuan menjadikan klien memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya sendiri, sehingga ia dapat mandiri, tidak tergantung pada orang lain ataupun konselor. F. Kegiatan. Kegiatan adalah seperangkat aktivitas yang harus dilakukan klien untuk mencapai tujuan konseling. G. Kedinamisan. Usaha pelayanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. H. Keterpaduan. Layanan konseling berusaha memadukan aspek kepribadian klien supaya mampu melakukan perubahan ke arah lebih maju. I. Kenormatifan. Dalam layanan konseling individu adalah normatif, sebab tidak ada satupun yang boleh terlepas dari kaidah-kaidah norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan harus serasi dengan norma-norma yang berlaku. J. Keahlian. Konselor haruslah seorang yang ahli dan profesional dalam pengembangan konseling individu untuk kepentingan klien. K. Alih tangan kasus. Tidak semua masalah yang dialami konseling menjadi wewenang konselor, artinya konselor memiliki keterbatasan kewenangan. L. Tutwuri Handayani. Asas ini memberikan makna bahwa layanan konseling merupakan bentuk pengaruh konselor kepada klien dalam arti positif, dan konselor juga memengaruhi klien untuk dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta menggunakan lingkungan sebagai aspek yang dapat berperan aktif dalam upaya mencapai tingkat pengembangan optimal. Tahap layanan konseling individual. Adapun gambaran umum mengenai proses konseling individual yang terbagi menjadi 3 tahap. Di antaranya, pertama, tahap awal.
Tahap ini terjadi sejak kalian menemui konselor dan kalian menemukan definisi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kedua, tahap pertengahan adalah tahap di mana berangkat dari definisi masalah kalian yang disepakati pada tahap awal. Kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah kalian dan bantuan apa saja yang akan diberikan berdasarkan penilaian dari permasalahan tersebut. Ketiga, tahap akhir. Pada tahap ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan kalian. Hal ini dapat diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. 2. Adanya perubahan perilaku kalian ke arah yang lebih positif. Adanya rencana hidup masa mendatang dengan program yang jelas. 3. Terjadinya sikap positif, yaitu dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan orang lain, semisal orang tua, teman, guru, keadaan, dan lain sebagainya. Jadi, klien sudah dapat berpikir realistik dan percaya diri. B. Bimbingan kelompok. Yang pertama, pengertian bimbingan kelompok. Secara bahasa, kata bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu guidance, dengan kata dasar guide, yang berarti menunjukkan, menuntun, atau mengemudikan. Menurut Romlah, bimbingan kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Bimbingan kelompok menghendaki siswa melakukan komunikasi timbal balik dengan teman-temannya, melakukan hubungan interpersonal satu sama lain, dan bergaul melalui kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan pembinaan pribadi masing-masing. Dalam proses bimbingan kelompok ini, pembimbing hendaknya mengarahkan minat dan perhatian siswa tentang hidup kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam memecahkan permasalahan bersama yang menyangkut kepentingan mereka bersama. Yang kedua, tujuan bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah belajar memahami diri sendiri dan orang lain, memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan perkembangan identitas diri yang berkeunikan, menemukan berbagai kemungkinan cara menghadapi persoalan-persoalan perkembangan dan mengentaskan konflik-konflik tertentu, dan meningkatkan kemampuan mengontrol diri sendiri, kemandirian, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Tujuan dari bimbingan kelompok menurut Prayitno antara lain, yang pertama, mampu berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada banyak orang. Ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi atau gejolak kejiwaan yang bersifat negatif. Keenam, dapat bertenggang rasa. Ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Kedelapan, membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Yang ketiga, fungsi bimbingan kelompok. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu membantu individu untuk memahami potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya dan pada lingkungannya. Dengan fungsi ini, individu diharapkan untuk bisa memahami potensinya dan berinteraksi dengan lawan komunikasi yang baik. Kedua, fungsi pengembangan, yaitu di mana fungsi ini dilakukan oleh bantuan konselor untuk membantu mengembangkan potensi individu. Melalui fungsi ini, individu diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dirinya dan mampu menerapkannya di lingkungan sekitar. Kemudian yang akan kita bahas adalah asas-asas bimbingan kelompok. Asas-asas bimbingan kelompok itu terdiri dari 4 asas. Yang pertama adalah asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan kelompok yang menghendaki agar anggota kelompok bersikap terbuka dalam memberikan informasi. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas bimbingan kelompok yang menghendaki para peserta anggota kelompok untuk sukarela dalam mengikuti kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah asas kekinian,
yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam bimbingan kelompok, baik topik pembahasannya itu bersifat sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keempat adalah asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki tata krama dan cara berkomunikasi yang baik dan masih dalam batas norma yang berlaku. Kemudian jenis bimbingan kelompok. Jenis bimbingan kelompok itu ada dua, yaitu jenis bimbingan kelompok bebas dan jenis bimbingan kelompok tugas. Kelompok bebas itu melakukan kegiatan tidak mendapatkan penugasan tertentu dan dalam pelaksanaannya tidak ada persiapan topik. Kemudian pelaksanaannya, pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk menentukan arah dan isi kegiatan tersebut. Sedangkan untuk kelompok tugas, anggota kelompok diberikan tugas untuk menentukan topik yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Tugas tersebut dapat diberikan oleh pihak kelompok maupun pihak luar kelompok. Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok, topiknya bebas. Pemimpin kelompok memberikan kesempatan pada anggotanya untuk menentukan bersama topik apa yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Sedangkan penyelenggaraan bimbingan kelompok, dalam pelaksanaannya pemimpin kelompok menentukan topik yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Lalu, komponen-komponen bimbingan kelompok ada apa saja? Yang pertama adalah pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. Kemudian anggota kelompok. Anggota kelompok ini merupakan salah satu unsur pokok dalam proses kehidupan kelompok. Besarnya kelompok serta homogenitas heterogenitas anggota kelompok dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Kemudian yang ketiga adalah dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu studi yang menggambarkan berbagai kekuatan yang menentukan perilaku anggota dan perilaku kelompok yang menyebabkan terjadinya gerak perubahan dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah besarnya kelompok. Kelompok yang terlalu kecil akan mengurangi efektivitas bimbingan kelompok. Namun, dampak layanan juga terbatas karena hanya diperoleh oleh beberapa orang saja. Sebaliknya, kelompok yang terlalu besar juga kurang efektif karena jumlah peserta yang terlalu banyak, maka partisipasi aktif individual dalam dinamika kelompok menjadi kurang intensif. Kekurang efektifan kelompok akan mulai terasa jika jumlah anggota kelompok melebihi 10 orang. Kemudian, homogenitas kelompok. Perubahan yang intensif dan mendalam menentukan sumber-sumber yang bervariasi. Layanan bimbingan kelompok memerlukan anggota kelompok yang dapat menjadi sumber-sumber bervariasi untuk membahas suatu topik untuk memecahkan masalah tertentu. Kemudian yang terakhir dari komponen itu adalah waktu dan tempat. Layanan bimbingan kelompok dapat diselenggarakan kapan saja sesuai dengan kesepakatan antara pemimpin kelompok dan para anggota. Untuk tahap pelaksanaan bimbingan kelompok, yang pertama itu ada tahap pembentukan, yaitu tahapan untuk mengenal, untuk membantu kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok. Kemudian adalah tahap peralihan, yaitu tahap untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan inti berikutnya. Kemudian tahap kegiatan, yaitu tahap kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu. Dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran, yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian konseling kelompok. Pengertian konseling secara umum merupakan suatu proses pemberian bantuan untuk mengatasi suatu hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai sebuah perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya dan dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Adapun ciri-ciri konseling yaitu dikemukakan oleh Van Hoos, yaitu yang pertama, konseling seseorang yang berinteraksi dengan mengadakan komunikasi langsung, mengemukakan dan memperhatikan dengan seksama isi suatu pembicaraan, dan juga gerakan-gerakan isyarat. Yang kedua, model interaksi di dalam konseling itu terbatas pada dimensi verbal, yaitu maksudnya konselor dan klien saling berbicara. Yang ketiga, interaksi
antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Yang kedua yaitu fungsi konseling kelompok. Konseling kelompok mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi kuratif dan juga fungsi preventif. Fungsi kuratif merupakan layanan yang diarahkan untuk mencapai persoalan yang dialami oleh individu, sedangkan fungsi preventif merupakan layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri sendiri. Selain itu, konseling kelompok bersifat penyembuhan, artinya individu dapat keluar dari masalah dan juga dari persoalan yang dialaminya dengan memberikan sebuah kesempatan dan juga dorongan untuk merubah sikap perilaku agar selaras dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu tujuan konseling kelompok. Secara umum, tujuan konseling kelompok yaitu bertujuan untuk meningkatkan sebuah sosialisasi dan melatih komunikasi peserta didik. Kemudian tujuan khusus dari konseling kelompok yaitu yang pertama, masing-masing konseling memahami dirinya dengan lebih baik dan menemukan dirinya sendiri, rela menerima diri sendiri dan lebih terbuka dalam aspek kepribadiannya. Yang kedua, para konseling mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, para konseling memperoleh kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri untuk mengarahkan hidupnya sendiri. Yang terakhir, para konseling lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Tujuan umum konseling kelompok merupakan peserta didik mampu bersosialisasi dan berkomunikasi, sedangkan tujuan khusus dalam konseling kelompok mampu berkembangnya perasaan, persepsi, wawasan, sikap terarah terhadap tingkah lakunya, khususnya bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Asas-asas konseling kelompok. Menurut Prayitno, terdapat asas-asas yang digunakan dalam layanan konseling kelompok, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan, yakni segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui anggota kelompok dan tidak disebarluaskan keluar kelompok. Yang kedua, asas kesukarelaan. Kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal pembentukan kelompok oleh pimpinan kelompok. Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya pemimpinan kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan terstruktur tentang layanan konseling kelompok. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Anggota kelompok secara aktif dan terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu, ataupun ragu. Yang keempat, asas kekinian. Asas kekinian memberikan isi aktual dalam pembahasan yang dilakukan. Anggota kelompok diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi dan berlaku sekarang ini. Yang kelima, asas kenormatifan. Asas kenormatifan dipraktikkan berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan tata krama dalam kegiatan kelompok. Tahapan pada konseling kelompok. Istilah konseling kelompok merujuk pada tahapan-tahapan perkembangan yang dialami oleh kelompok selama menjadi konseling kelompok. Adapun tahapan yang umumnya digunakan dalam praktik konseling kelompok adalah ada 4 tahapan, yakni yang pertama tahapan permulaan ataupun beginning stage. Pada tahap permulaan, konselor perlu mempersiapkan terbentuknya kelompok. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat bagi terbentuknya kelompok yang meliputi pemberian penjelasan tentang adanya konseling kelompok bagi para siswa, penjelasan, pengertian, tujuan, dan konseling kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan, serta kemungkinan adanya kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggaraan konseling kelompok. Yang kedua, ada tahap transisi atau transition stage. Tahap transisi merupakan masa setelah pembentukan dan sebelum masa bekerja. Dalam suatu kelompok, tahap transisi membutuhkan 5% sampai 20% dari keseluruhan waktu kelompok. Tahap ini yang merupakan proses 2 bagian yang ditandai dengan ekspresi sejumlah emosi dan sejumlah anggota. Yang ketiga, tahap kegiatan working stage. Tahap pelaksanaan anggota kelompok saling terlibat satu dengan yang lain dan dengan tujuan individu maupun kolektif.
Tahap kegiatan sering disebut juga sebagai tahap bekerja, tahap penampilan, tahap tindakan, dan tahap pertengahan yang merupakan inti kegiatan konseling kelompok, sehingga memerlukan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan kegiatan konseling kelompok. Yang keempat ada tahap pengakhiran atau termination stage. Kegiatan suatu kelompok tidak mungkin berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap kegiatan kelompok ini kemudian menurun, selanjutnya kelompok akan mengakhiri kegiatan pada saat yang dianggap tepat. Tahap penghentian atau pengakhiran sama pentingnya seperti tahap permulaan pada sebuah kelompok. Selama pembentukan awal pada sebuah kelompok, anggota datang untuk saling mengenali satu sama lain. Selama masa penghentian, para anggota kelompok memahami diri mereka sendiri pada tingkat yang lebih mendalam. Jika dapat dipahami dan diatasi dengan baik, penghentian dapat menjadi sebuah dukungan penting dalam menawarkan perubahan dalam diri individu. Kelebihan dan kekurangan dalam konseling kelompok. Adapun kelebihan dalam konseling kelompok yakni yang pertama, anggota belajar berlatih perilakunya yang baru. Kelompok dapat dipakai untuk belajar mengekspresikan perasaan, perhatian, dan pengalaman. Yang ketiga, anggota belajar keterampilan sosial, belajar berhubungan pribadi lebih mendalam. Yang keempat, efisiensi dan ekonomis bagi konselor, karena dalam satu waktu tertentu dapat memberikan konseling bagi lebih dari siswa. Kelima, kebanyakan masalah berkaitan dengan hubungan antar pribadi dalam lingkungan sosial. Sedangkan kelemahan konseling kelompok yakni yang pertama, tidak semua orang cocok dalam kelompok. Kedua, perhatian konselor lebih menyebar. Yang ketiga, sulit dibina kepercayaan. Yang keempat, klien mengharapkan terlalu banyak dari kelompok. Dan yang terakhir, kelompok bukan dijadikan sarana berlatih melakukan perubahan tetapi sebagai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.